Perkenalkan, nama saya Naila Nuraini dan rekan saya. Nama saya Claudia Rayesha. Nama saya Salma Salsabila. Nama saya Raina Putri Daristi. Nama saya Reza Malepi. Nama saya Muhammad Ilyas. Nama saya Fatir Rasulullah. Nama saya Yudi Hidayah. Nama saya Rasul Hamzah. Perkenalkan, nama saya Claudia Rayesha. Sebagai reporter, saya di sini bersama dengan Gina Rohmatika Dwi. Langsung saja ke pertanyaannya. Menurut kamu, apa saja faktor utama yang mendorong siswa untuk merokok? Menurut saya, ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa merokok, yaitu faktor farmakologis. Salah satu zat di dalam rokok, yaitu nikotin, dapat memengaruhi perasaan dan kebiasaan merokok. Ada juga faktor psikologis. Merokok dianggap dapat meningkatkan konsentrasi atau hanya sekedar untuk menikmati asap rokok. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Saya akan alihkan ke rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Fakih dan saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Angga. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Nomor 1 adalah bagaimana menurut Anda apa saja faktor utama yang mendorong siswa untuk merokok? Untuk faktor itu ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Intern itu dari diri pribadi, misalkan dia ingin mencoba-coba untuk merokok. Yang kedua faktor ekstern, yaitu dari lingkungan, keluarga, dan juga ada gaya hidup. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Misalkan melihat temannya merokok, dia ingin, wah kayaknya enak. Jadi itu ada faktor ekstern. Baik, untuk lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu strategi apa saja yang efektif menurut Anda untuk membantu siswa berhenti merokok? Untuk strategi, kalau misalkan di sekolah itu ya pasti ada bimbingan-bimbingan seperti bahaya merokok. Kemudian bisa juga kalau misalkan sudah kecanduan itu bisa mengganti misalkan rokok dengan permen. Kemudian sering-sering melihat pokoknya dampak bahaya dari merokok. Jadi untuk kesehatan itu sangat berdampak jelek sekali. Ya, baik, pertanyaan ketiga yaitu apa dampak jangka pendek ya? Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebiasaan merokok pada siswa? Untuk jangka pendek mungkin tidak terlalu signifikan ya untuk yang merokok itu. Mungkin dampak panjangnya itu terutama bagi kesehatan. Misalkan di situ kan sudah ada bacaannya, merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru, kemudian untuk ibu-ibu hamil juga kan nggak baik. Jadi untuk siswa itu jangka panjangnya itu untuk kesehatan nantinya. Gitu. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya yang sudah diwawancara. Ya, terima kasih. Kembali sama-sama. Perkenalkan, nama saya Raina Putri Daristi dan rekan saya. Saya Yudi Hidayah. Saya Roni Hamzah. Di sini kami sebagai reporter akan mewawancarai siswi. Di sini dengan Saya Tapidah Zahra dari kelas 11-1. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Menurut Anda, apa saja faktor utama yang mendorong siswa untuk merokok? Faktornya mungkin ada 3. Yang pertama faktor internal, kayak siswa tuh punya rasa keingintahuan, terus mencoba-coba, terus juga punya rasa keinginan untuk terlihat dewasa di depan teman sebayanya. Terus faktor yang kedua ada faktor eksternal, yaitu karena pengaruh lingkungan, kayak mungkin anggota keluarganya ada yang perokok juga, jadi mereka ingin mencobanya gitu. Terus yang ketiga ada kondisi emosional. Itu mungkin karena mereka menjadikan rokok sebagai sarana untuk meredakan stres mereka gitu. Terima kasih. Lanjut pertanyaan rekan saya. Strategi apa saja yang efektif menurut Anda untuk membantu siswa berhenti merokok? Mungkin dengan cara dukungan dari teman-teman dan keluarga juga terutama, terus juga mengedukasi bahwa bahayanya merokok, terus juga udah sih gitu aja. Oke, lanjut.
Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebiasaan merokok pada siswa? Dampak jangka pendeknya mungkin bisa menyebabkan bau mulut, terus juga gigi menjadi kuning, terus badan cepat jadi lelah. Kalau dampak panjangnya mungkin bisa terkena penyakit paru-paru atau serangan jantung dan penyakit bahaya lainnya. Sekian pertanyaan dari kami. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nuraini dan rekan saya. Nama saya Claudia Ranisha. Nama saya Kadir Al-Rasulullah. Kami di sini sebagai reporter akan mewawancarai salah satu dari rekan saya. Baik, di sini dengan siapa? Lira Nurmaila Dari kelas? dari kelas 11-2. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya. Baik, menurut Anda, apa saja faktor utama yang mendorong siswa untuk merokok? Menurut saya faktornya pasti ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya rasa ingin mencoba atau masa pubertas dari orang tersebut. Faktor eksternal bisa saja dari pergaulan atau lingkungan sekitar yang banyak merokok, sehingga orang tersebut terbawa arus untuk merokok. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua akan dilangsungkan oleh Claudia. Strategi apa saja yang efektif menurut Anda untuk membantu siswa berhenti merokok? Jika siswa tersebut merokok di dalam lingkungan sekolah, bisa diberi sanksi berupa SP. Jika siswa tersebut merokok di luar lingkungan sekolah, itu adalah hak mereka, asal tidak memakai alma mater sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Dwi. Apa dampak jangka pendek dan jangka panjang dari kebiasaan merokok pada siswa? Dampak jangka pendek dari merokok yaitu kesehatan, psikologis, dan sosial. Kemudian dampak jangka panjang dari merokok itu bisa saja kualitas hidup, ekonomi, dan kesehatan. Baik, terima kasih kepada Lira telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.